teman-teman semua, sebelum melanjutkan videonya, ada baiknya kita memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Jumriani, asal instansi dari Universitas Riau, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kali ini saya mendapatkan tugas dari dosen pembimbing saya, mata kuliah Literasi Digital, oleh Bapak Supentri SPD MPD terkait untuk memperkenalkan tentang identitas daerah yang ada di daerah masing-masing. Adapun identitas dari negeri saya yaitu dijuluki sebagai Negeri Seribu Parit atau Negeri Seribu Jembatan. Selain itu dijuluki juga sebagai Hamparan Kelapa. Pasti kalian pada penasaran kenapa negeri ini dijuluki sebagai Negeri Seribu Jembatan, Negeri Seribu Parit, dan Hamparan Kelapa. Oke teman-teman, sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like and subscribe channel YouTube saya, Jumriani Muda 01. Pantengin terus ya, terima kasih. Buat teman-teman yang semakin penasaran, yuk berkunjung ke negeri kami. Teman-teman pasti akan banyak mendapatkan pengalaman di sini. Nah, buat teman-teman yang penasaran kenapa Indragiri Hilir ini disebut sebagai Negeri Seribu Parit atau Negeri Seribu Jembatan dan juga bahkan dijuluki sebagai Negeri Hamparan Kelapa. Yuk kita cari tahu. Alasan Indragiri Hilir disebut sebagai Negeri Seribu Parit karena parit merupakan urat nadi kehidupan di Indragiri Hilir. Lebih dari 70% nenek moyang terdahulu adalah petani kelapa dan parit digunakan mereka untuk membawa kelapa keluar dari kebun. Indragiri Hilir juga dikenal sebagai negeri penghasil kelapa terbanyak karena masyarakat Indragiri Hilir mayoritas memiliki kebun kelapa dan setiap satu buah kebun kelapa dibuatlah satu buah parit. Selain itu, karena Indragiri Hilir ini memiliki penduduk yang banyak dan sudah melakukan pembagian wilayah parit 1, 2, dan 3 dan seterusnya dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak heran lagi apabila Indragiri Hilir ini dijuluki sebagai Negeri Seribu Parit atau Negeri Seribu Jembatan, bahkan dijuluki sebagai Negeri Hamparan Kelapa. Nah, berdasarkan sejarahnya, pada masa lampau belum ada jalan yang dibangun sebagai penghubung tempat satu ke tempat yang lain, sehingga nenek moyang terdahulu lalu lintas utama pada waktu itu memang bukan di jalan raya, akan tetapi di sepanjang Sungai Indragiri Hilir beserta anak-anak sungainya. Nah, tidak heran lagi kalau julukan Tembilahan pada waktu dulu dan sekarang adalah Negeri Seribu Parit, karena saking banyaknya parit selebar 10-20 meter yang dialiri air dan berfungsi juga sebagai irigasi bagi perkebunan kelapa. Akan tetapi ceritanya jadi berbeda setelah dibangunnya jembatan yang paling megah di sepanjang Sungai Indragiri yang dinamakan Jembatan Indragiri. Namun, jembatan yang diresmikan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri ini pada tahun 2004 lebih dikenal sebagai Jembatan Rumbai karena terletak di Kuala Rumbai yang panjangnya sekitar 1.500 meter dan arsitekturnya seperti Jembatan Sydney Harbour di seberang gedung opera yang ikonik di Sydney, Australia. Nah, yang terakhir teman-teman, kenapa Indragiri Hilir ini dijuluki sebagai Negeri Hamparan Kelapa Dunia? Karena Indragiri Hilir ini pernah menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan Festival Kelapa Internasional tahun 2017 secara konsensus oleh sejumlah negara produsen kelapa yang bergabung dalam ASEAN and Pacific Coconut Community atau APCC. Menarik bukan?